Halo, sebelumnya saya mau minta maaf ya atas ketidaktahuan manusia satu ini. Jadi kan kemarin itu saya bilang kalau misalnya Mini 4WD ini nggak bisa dibuat 4WD karena crown gearnya itu cuma satu. Nah, ternyata kan balik lagi ini Tamiya Mini 4WD-nya itu super unik. Jadi dia memang hanya butuh satu crown gear aja. Untuk crown gear yang belakang, dia itu nyatu sama spur gear yang belakang nih. Nanti untuk lebih jelasnya teman-teman bisa lihat di proses perakitan untuk Mini 4WD yang kedua. Nah, jadi sekarang saya mau coba review dulu aja Mini 4WD ini. Kalau misalnya kita lihat nih dari bahan yang digunain, ini kita lihat dari bodinya dulu deh. Dari bodinya dulu, ini bahannya memang tipis. Nah ini dia, bahan plastiknya itu tipis banget tuh. Kayak gini ya, tapi plastiknya itu fleksibel. Saya yakin sih untuk bahan kayak gini susah banget patahnya ya, apalagi di sini nggak ada bagian-bagian yang kecil, jadi ini bisa dibilang pasti awet nih untuk bahan kayak gini. Kemudian dari stikernya. Nah, dari stikernya sendiri ini cukup bagus juga. Melekatnya kuat, cukup kuat. Terus bahannya itu kayak plastik bukan kertas gitu ya. Jadi kayaknya ini awet juga nih kalau misalnya kena air. Nah, itu untuk bagian bodinya. Kemudian sekarang pindah ke bagian sasis. Di sini kemarin yang unik adalah rollernya. Rollernya itu dia dikunci hanya dengan menggunakan klip seperti ini. Tetapi ini cukup kuat untuk nahan di belokan ya. Meskipun ini saya sudah coba ganti motornya nih. Ini masih sanggup untuk menahan Mini 4WD ini di belokan. Kemudian di sini ini saya sudah ganti velgnya menggunakan velg aluminium. Bannya juga sudah ganti. Bannya udah ganti pakai ban karet karena kemarin dengan ban busa itu sering terjadi slip, jadi dia nggak bisa nanjak. Nah kemudian di sini juga di bagian asnya udah pakai kuningan, jadi nggak longgar lagi nih. Udah cukup pas. Ada lagi di sini motornya udah saya ganti sedikit lebih cepat dari motor yang kemarin. Kemudian sasisnya. Nah, sasisnya sendiri ini bahannya ini cukup tebal. Sasisnya cukup tebal, oke sih. Dan bahannya sama dengan bodinya. Dia cukup fleksibel juga nih. Cukup fleksibel kayak ini kemarin saya sering bongkar-bongkar si motornya bagian gearboxnya. Ini kan kalau misalnya sering dibongkar biasanya kalau Mini 4WD kayak gini mudah patah. Nah, ini tuh cukup kuat ya karena plastiknya fleksibel gitu. Ini ditekan-tekan berapa kali pakai obeng. Ini cukup kuat. Jadi, oh ya satu lagi nih untuk pengunci baterainya. Pengunci baterainya itu sedikit tidak pas. Jadi kalau misalnya kita pakai pengunci baterainya, posisi baterainya akan berubah. Jadi sering mati hidup si Mini 4WD-nya. Makanya saya pakai karet aja seperti ini, lebih aman. Nah ini nih bisa 4WD ternyata. Kan ini unik sekali asli. Entah kenapa saya jadi jatuh cinta pada pandangan pertama sama Mini 4WD ini. Jadi saat ini favorit saya adalah Sonic Saber. Yap, ini adalah favorit Mini 4WD saya untuk saat ini karena memang dia lucu sekali walaupun warnanya warna-warni. Di sini satu bannya menggunakan warna marun atau bukan ya? Ya warna merah lah ya, warna merah. Yang lainnya warna hitam, kemudian velgnya warna biru, bodinya warna kuning. Tapi saya entah kenapa suka banget dengan Mini 4WD ini. Walaupun bukan premium, tapi wah, luar biasa ini menambah kebahagiaan sekali dengan datangnya Mini 4WD ini. Nah, sekarang saya mau coba langsung rakit lagi seperti yang kemarin dijanjikan. Ini saya akan coba rakit.
kemarin kan kalau misalnya yang ini butuh waktu 10 menit karena saya belum tahu sama sekali, tapi sekarang karena saya sudah siap nih, udah tahu dalamnya seperti apa, saya yakin ini bisa lebih cepat lagi. Langsung aja kita mulai. Seperti biasa di sini saya sudah siapkan timer. Oke, saya sudah siapkan timernya. Nah, ini kemarin waktu yang kemarin masih ada 10.37. Sekarang kita reset. Kita akan mulai proses perakitannya. 3, 2, 1. Nah, ini dia ya yang kemarin diceritain, sempet shock. Crown gearnya cuma satu, ternyata memang dia hanya butuh satu aja karena crown gear satunya lagi itu ada di sini. Nah, ini dia teman-teman, dia nyatu dengan kemarin nggak sadar nih bahwa crown gearnya nyatu dengan spur gear ada di dalam sini. Entah kenapa ini ban yang ini lebih pas ya, sedangkan yang kemarin agak kepanjangan tuh dari shaftnya itu. Nah, sekarang lumayan agak pas. Beda-beda ya masing-masing seri. Wow, ini susah sekali di bagian penutup gearboxnya. Penutup gearnya maksudnya, gearbox. Sudah. Dia kita ambil baterai. Oke. Kita lihat apakah sudah bisa nyala. Yep, ini sudah nyala. Jadi saya membutuhkan waktu 6 menit 47 detik. Oke, lebih lumayan lah ya dari kemarin, bisa sampai 10 menit. Karena masih bingung, sekarang saya butuh waktu 6 menit saja. Nah, ini kayaknya lebih oke deh dari yang kemarin. Bentar. Iya ya, kemarin itu agak susah, sekarang itu bagian ininya aja sih, bagian tadi pas pasang bagian penutup gearnya itu memang agak susah, tapi akhirnya bisa masuk juga. Ini bodinya seperti ini. Nah, kita langsung tes run aja ya. Saking semangatnya sampai lupa pasang rollernya, ampun. Oke lah, kita pasang rollernya. Jadi tadi tambahin lagi aja kali ya semenit. Jadi 7 menit kali 7 menit 30. Ngaco. Sampai nggak kelihatan ada roller yang belum terpasang. Tapi pasang roller ini gampang banget, ini asli. Tinggal kayak gini, masukin aja. Tap. Wah, satu lagi ya nih. Tinggal kayak gini.
Gitu aja, kemudian masukin. Nah, kita coba tes Neo 3Dager ZMT. Nah, gitu tuh. Kalau misalnya dia menggunakan ban busa, dia sering slip di sini nih. Dia nggak bisa naik jadinya. Dan kecepatan motornya ya ini nih. Bawaannya tuh nyangkut lagi. Oke lah, gitu tes runnya ya. Nah, jadi kalau misalnya mau dibandingkan dengan Sonic Saber, ini saya coba buka juga. Nah ini ya, untuk bannya, untuk ban dengan shaft lebih oke ini sih. Jadi dia kemarin cukup terlalu panjang. Ini segini pas dari shaftnya nih. Jadi panjangnya itu cukup pas nih ya, segini. Kemarin agak panjang banget sih shaftnya. Kemudian ini nih satu lagi mungkin untuk plat saklarnya kayaknya lebih bagus ini. Di sini ada kayak tonjolannya tuh, sedangkan yang ini, yang Sonic Saber nggak ada tuh. Jadi dia flat aja gitu. Nah ini saya tekuk karena biar nggak mati nyala nih. Kalau misalnya nggak ditekuk kayak gini dia sering mati nyala. Nah makanya lebih bagus yang ini nih. Ini ada tonjolannya jadi lebih pas ke baterainya. Jadi teman-teman, saya lebih condong kalau misalnya mau beli merek Jinsui ini, merek Jinsui, mungkin lebih pilih si 3Dager ini ya. Kalau misalnya nggak mau ribet harus ada ubahan-ubahan, kalian bisa beli Neo 3Dager aja serinya. Tapi kalau misalnya saya, karena kemarin lebih suka nih sama si Sonic Saber, sekarang udah jadi favorit Mini 4WD saya pilih Sonic Saber. Nah sesuai dengan judul, Sonic Saber kedatangan penantang baru. Penantang barunya apa? Nah ini dia. Ini sedikit mengsedih sih. Jadi untuk mainan mobil Tamiya yang biasanya itu dusnya kita koleksi, harapannya itu packingnya cukup baik ya dari penjualnya, tapi ini di packing hanya dengan bubble wrap seperti ini. Saya nggak tahu nanti kondisi dusnya di dalam seperti apa, harapannya masih oke aja, jadi langsung kita buka aja. Nah ini dia Mini 4WD brandnya All Day. Tuh kan, jadi gini nih, si dusnya jadi penyok, yang artinya ya sayang sih untuk kalau misalnya dikoleksi dusnya, ini nggak bisa, sayang sekali. Untuk seller-seller kalau misalnya jual Mini 4WD, mau berapapun itu harganya, saya mohon ya, bisa mungkin pengemasannya bisa lebih rapih. Bahwa kan kemarin ini yang harganya jauh lebih murah dari brand ini, mereka packing menggunakan dus ya. Jadi si dus Mini 4WD-nya sendiri itu aman. Ya udah nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya nyambung ke cerita yang kemarin, bahkan dulu itu untuk dapetin brand ini nih itu nggak kebeli. Jadi ya sekarang harus banyak-banyak bersyukur nih, akhirnya bisa mencoba mendapatkan Mini 4WD dengan brand ini.
Oke, ini dia penantangnya. Nanti akan kita coba balap ya antara Sonic Saber dengan serialnya ini nih. Dengan serialnya saya nggak tahu nih. Century Speed apa ya? Ada di sini ada TV, nggak ngerti apa. Kita langsung buka aja. Di sini ada apa ya ini? Gak ngerti nih untuk apa. Jadi kayak di sini ada kupon, mungkin bisa dikumpul satu persatu terus diisi. Ini made in Korea ya sepertinya. Karena tulisannya Korea semua. Terus dikirim, mungkin nanti bisa dapat satu bonus tambahan. Saya nggak ngerti. Ini made in China juga. Ini apakah tulisan China atau Korea? Saya nggak paham. Kayak tulisan Korea tapi made in China. Made in China, tulisannya nggak tahu Korea, nggak tahu China. Ini beberapa pilihan motornya nih. Ada Spirit Panther, RPM-nya 62.000. Ini paling kencangnya ada di 80.000. Flash Racer. Menarik. Kemudian ini part tambahannya, khasnya ya ini pakai aluminium. Kemudian ini serinya itu Century Speed ya, Century Speed. Ini kayak ini. Serial Team of Dream. Kita buka. Nah, nampak lebih rapih ya dibandingkan dengan yang kemarin. Ini dia nih, sasis dan juga bodinya. Kemudian, ini bukan, ini juga bagian sasisnya juga. Ini ada sasisnya juga. Ini motornya apakah ada? Nggak ada ya, nggak ada yang dari salah satu di gambar tadi. Ini warna hitam, ini ada bolongnya. Ini mungkin motor standarnya. Kemudian ini bannya kayak yang tipenya small, lebih kecil dari medium. Ini pergirannya, stiker, dan manual book. Ini karena saya belum pernah satu kali pun rakit brand all day, saya nggak akan catat ya ini berapa lama. Karena saya yakin ini pasti lama banget, saya belum ngerti nih, belum paham gimana caranya untuk merakit Mini 4WD ini. Nah ini dia nih, tadi stikernya untuk dikumpulin. Biar dapat satu ekstra Tamiya bonus mungkin. Oke, kita buka satu persatu. Ini bagian ban. Ini bagian perbanan. Ini saya singkirkan dulu. Ya. Sasis, shaftnya kita simpan sini. Kita buka. Untuk material yang digunakan, ya karena harganya lebih, memang sedikit lebih mahal dari Mini 4WD sebelumnya, ya cukup oke sih. Cuman ini agak keras, nggak se-fleksibel Mini 4WD sebelumnya. Nanti pembuktiannya seberapa lama awetnya mungkin ya kita harus tahu ya seiring berjalannya waktu.
baru bisa ketahuan mana bahan yang lebih kuat. Roller, nah ini masih menggunakan screw, ada bautnya juga. Ini dapat grease, kemarin enggak. Ini dia, plate-nya menggunakan kuningan. Kemudian asnya juga ada kuningan, dapat kuningan juga. Gearnya ya sama dengan brand Tamiya. Ada 2 crown gear, ada 1 spur gear, ada counter gear. Mirip ya, mirip brand Tamiya. Oke, ini saya mapping dulu nih. Ada gear, ada persasisan, bagian sasis, ada gearbox, kemudian ada ban, dan ini body. Kalau gini saya berani nggak ya? Saya berani nih, saya coba deh, saya challenge lagi. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikan satu Mini 4WD ini? Kita mulai. Sorry, ini belum di reset. Kita mulai. Ini kalau dilihat profil bannya sama dengan ini nih, Neo 3 Dager, brandnya Tamiya ya, mirip sih ini. Yang terjatuh, hup. Bahan karet yang digunakan cukup oke. Bukan karet yang keras, jadi soft ya. Tipe bannya soft dan ini cukup melekat kuat ya ke trek sepertinya. Ini untuk sasisnya mirip VS sasis ya, karena baru ngerakit VS sasis tuh yang kemarin, yang tadi. Jadi ini mirip VS sasis. Nah ini ada as kuningan, jadi dia lebih pas ya, dan juga lebih lancar perputaran bannya. Oke, ini menghadap kemana? Gini kah? Saya nggak tahu. Coba dulu aja. Oke, ini harus hati-hati nih pasang ban itu biar dia nggak bengkok, biar dia nggak goyang. Bukan goyang ya, geol, karena dia biasanya tidak pas ke si shaft gripnya. Ini harus ekstra hati-hati. Tuh, kencang.
Oh, sepertinya saklarnya itu harus dipasang sebelum memasang ban. Ya, seperti ini. Baru kita pasang bannya. Awas. Asnya terjatuh, tapi masih ada cadangan. Kita pakai ini dulu aja. Kita pasang bannya juga. Ini kalau di sini nama sasisnya diberi nama LV sasis. LV sasis. Yep. Pasang gear pinion. Ini ada counter gear. Dan selesai. Sorry, suaranya keras. Ya, butuh waktu 17 menit 59 detik. Artinya saya harus menyelesaikan ini dengan waktu 18 menit. Cukup lama karena baik lagi saya baru pertama kali nih ngebangun Mini 4WD ini. Kalau misalnya sekilas, ini tuh sasisnya mirip banget dengan VS sasis. Ini di all day disebutnya LV sasis. Kemudian bedanya itu baterainya aja di bawah nih. Baterainya di bawah, sedangkan kalau misalnya kita lihat dari bentuk akar belakangnya, kemudian dari gearbox, ini mirip sih VS sasis. Nah, oke lah, ini dia. Oke, ini langsung kita coba tes run aja ya.
kalau dengar dari suaranya ini kayak udah overpower banget nih. Kayaknya nggak cocok dengan track seperti ini. Kita coba aja dulu ya. Nah, dia langsung terjungkal di tanjakan. Nah, jadi karena tadi Mini 4WD ini sedikit overpower, saya ganti motornya dengan menggunakan motor yang dari brand Jinsui. Sekarang kita coba tes run kembali. Nah, jauh sekali ya suaranya. Kita mulai. Ya lumayan, nggak terlalu cepat, tapi kalau misalnya terlalu cepat-cepat juga dia tidak berhasil ya. Kalau misalnya melewati tanjakan, dia bisa gagal untuk melakukan satu putaran. Satu putaran penuh ya, maksudnya 3 kali putaran. Nah, jadi itu tadi tes run-nya untuk Mini 4WD brand Audley. Sudah dilakukan 2 kali pengetesan, satu dengan motor bawaan Audley, sedangkan yang satu lagi tadi ini dengan menggunakan brandnya Jinsui. Nah, ini seperti yang saya bilang nih, untuk merek-merek seperti ini saya coba buka. Nah, ini udah ada indikasi mau patah nih. Kurang fokus ya. Saya coba fokuskan. Nah, ini udah kelihatan putih-putih. Ini kalau misalnya lama-kelamaan tuh udah bengkok ke dalam. Kalau lama-kelamaan ini udah nggak akan ngegigit lagi, udah nggak akan ngunci lagi nih ke sasisnya. Nah, jadi itulah tadi kenapa saya cukup amazed dengan brand yang ini. Ini plastiknya cukup lentur, jadi udah berapa kali buka tutup gearbox masih tetap kuat nih bagian penguncinya. Plastiknya walaupun kelihatannya di sini lebih tebal, terus bahannya juga ini kayak apa ya, kayak doff gitu, jadi kayak lebih kuat. Tapi nggak tahu juga, kita bisa dapat jawabannya seiring dengan berjalannya waktu. Saya lebih suka sasis yang ini meskipun terlihat ya mengkilap, kemudian tipis, tapi ini cukup tebal nih untuk bagian sasis ya, bukan bagian bodi. Saya lebih suka plastik yang ini. Nah, mungkin segitu dulu aja. Nanti untuk pertandingannya kita akan buat di video selanjutnya. Jadi kita akan tandingkan antara brand Jinsui dengan brand Audley, mana yang lebih cepat. Teman-teman kalau misalnya ada yang mau tebak, tulis di komen ya. Nah, mungkin juga mohon bantuannya nih, mau dibalapin dengan menggunakan dinamo yang sama, dengan menggunakan motor yang sama, atau mau menggunakan motor yang standar bawaan Audley. Bantu dipilih ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video selanjutnya.